Pernahkah kamu merasakan marah, kecewa, emosi, bahkan tertekan ketika menghadapi berbagai ketidakadilan hidup? Kita marah ketika adanya perbedaan perlakuan antara satu orang dengan orang lainnya, di mana yang punya uang, memiliki jabatan, orang-orang kaya akan mendapatkan pelayanan lebih cepat dan lebih duluan, sementara orang-orang biasa selalu belakangan dilayani. Kita kecewa ketika bantuan lebih diutamakan kepada kolega, orang-orang dekat dari penyalur bantuan, sementara mereka yang mesti memperoleh hak tidak diberikan. Kita emosi ketika ujian kita mati-matian belajar menghafal banyak rumus, tahun-tahun, nama-nama asing, sedangkan kawan kita hanya modal bantuan kanan kiri, depan belakang, namun dapat nilai yang lebih tinggi dari kita. Bahkan kita tertekan ketika kebijakan atasan hanya menguntungkan sekelompok orang, bukan untuk kepentingan umum, bahkan merugikan sebagian besar orang lain. Atau perlakuan aturan yang lebih tajam kepada kita, tetapi tumpul kepada orang lain. Di manakah keadilan? Apakah keadilan sudah pada tempat yang semestinya? Atau kalau belum, apa yang harus aku lakukan? Maka yang harus kita lakukan adalah satu, pikirkan apa sumber masalahnya. Ketika ketidakadilan terjadi, janganlah langsung autokritik, namun berusahalah memikirkan sumber persoalan, sehingga kritik yang kita sampaikan berbobot, bernilai, dan bermanfaat. Tidak seperti tong kosong nyaring bunyinya, tetapi kita bersuara tepat seperti sasaran yang kita perjuangkan. Kedua, jangan emosional, marah atau emosi. Memperjuangkan ketidakadilan sering menyulut amarah dan kebencian kita. Perjuangan yang disertai dengan amarah dan kebencian justru akan menimbulkan sikap-sikap yang tidak terkontrol. Substansi perjuangan akan hilang dan integritas kita akan menurun. Belajarlah untuk bersyukur dalam segala keadaan yang kita hadapi. Yang ketiga, sampaikan kritik dan kebenaran. Melihat ketidakadilan perlu dituntaskan, maka sampaikanlah kebenaran dengan orang yang tepat, waktu yang tepat, dan cara yang benar. Sebab tugas kita menyampaikan dan memastikan keadilan berjalan dengan baik. Yang keempat, tetap melakukan yang terbaik. Banyak orang berhenti berbuat baik oleh karena kecewa dengan berbagai tindakan ketidakadilan. Mari belajar untuk tidak dipengaruhi oleh keburukan lingkungan, tetapi pengaruhilah lingkungan dengan kebaikan kita. Mari tetap proaktif untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Apabila kita diperlakukan dengan tidak adil, janganlah marah, jangan pula mencari kesempatan untuk membalas. Di sisi lain, jangan kita merasa kasihan terhadap diri sendiri atau berusaha menyenangkan orang lain. Tetapi hendaklah kita menguasai diri sedemikian rupa supaya kita tetap tenang dan tabah menghadapinya. Izinkanlah Allah bekerja dan menunjukkan keadilannya sesuai dengan waktu dan kehendaknya.
Tetaplah semangat untuk menjadi yang terbaik, karena kita pasti bisa. Salam Blessed.